Selamat malam, saya Frendawan. Saya akan menjelaskan mengenai teori tentang co-culture teori. Dan yang pertama, apa itu co-culture teori? Co-culture teori itu adalah suatu teori berpikir dalam ilmu komunikasi antar-budaya yang dikemukakan oleh Mark Owey pada tahun 1998, dan dia berfokus pada bagaimana budaya dan kekuasaan mempengaruhi komunikasi dan berbagai segmen masyarakat yang telah digambarkan sebagai bagian dari subkultur atau kelompok minoritas. Kalau ada beberapa kelompok-kelompok kokultural, yaitu seperti contohnya perbedaan warna kulit, perbedaan gender, perbedaan agama dominan, penyandang disabilitas, homoseksual, dan status sosial ekonomi yang rendah. Dan sejarah kokultur teori adalah teori ini dikembangkan dari perspektif fenomenologi serta berdasarkan pada mood group teori dan standpoint teori. Dua teori ini memperkirakan adanya kelompok underrepresented atau termarginalkan. Ada 5 asumsi mengenai kokultur teori, yaitu pertama ada hierarki kekuasaan yang ada di setiap masyarakat, yang kedua kelompok dominan menduduki sebagian besar posisi kekuasaan, yang ketiga keputusan kelompok dominan berdampak pada kelompok tidak dominan, keempat perbedaan ada di dalam kelompok budaya tetapi ada juga kesamaan antar kelompok budaya, dan kelima ada anggota lebih sadar untuk mengadopsi perilaku komunikasi. Dan ada 6 faktor pada kokultur teori. Yang pertama itu ada bidang pengalaman, kedua konteks situasional, ketiga kemampuan untuk melakukan praktik yang berbeda, keempat biaya dan imbalan yang diterima, kelima hasil yang diinginkan, dan keenam pendekatan komunikasi. Dan ada beberapa premis dari kokultural teori. Yang pertama, anggota kelompok kultural terpinggirkan dalam struktur masyarakat dominan. Mereka menggunakan strategi komunikasi tertentu untuk berhadapan dengan struktur-struktur dominan yang bersifat menindas. Strategi komunikasi tersebut antara lain mencakup avoiding, bargaining, attacking, sabotaging, dan others. Ada beberapa strategi komunikasi yang diterapkan pada kelompok teori. Ada beberapa strategi komunikasi yang diterapkan pada kelompok teori kokultural. Yang pertama ada komunikasi antar anggota kokultur dengan anggota kelompok dominan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah menjadi bagian dari kultur dominan. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu adalah berusaha agar kelompok dominan dapat menerima keberadaan anggota kokultural atau yang terimajinasikan tadi. Yang ketiga ada separasi, menolak kemungkinan ikatan bersama dengan anggota kelompok dominan. Nah, para anggota kelompok kokultural yang memiliki strategi asimilasi berusaha untuk menyesuaikan atau fit in atau bergabung dengan para anggota kultur dominan. Sementara para anggota kultur yang memakai strategi akomodasi berusaha untuk memelihara identitas kultural mereka sambil memantapkan hubungan dengan para anggota kultur dominan. Yang terakhir ada separasi, yaitu strategi yang dipakai atau resistensi yang dipakai oleh anggota kelompok kultur yang menolak berinteraksi dengan para anggota kultur dominan. Ya, segitu saja mengenai teori dari kokultur teori ini. Saya Fred Hendrawan dan selamat malam.